Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Anda sudah mengenal bahwasanya modeling dalam suatu sistem kendali itu dapat dilakukan dengan menggunakan yang namanya diagram blocks, ya. Yang namanya diagram blocks. Di dalam diagram blocks itu terdapat suatu persamaan dalam domain frekuensi yang mana kita dapat mencari fungsi transfernya, gitu ya. Kita mencari fungsi transfer. Oke, pendekatan berikutnya untuk mendefinisikan suatu sistem adalah dengan menggunakan suatu persamaan matematika. Ya. Kita menggunakan suatu persamaan matematika. Persamaan matematika. Persamaan matematika ini adalah persamaan diferensial. Ya, persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Oke. Persamaan diferensial itu ada beberapa jenis, yaitu ordinary differential equation atau ODE. Ya. ODE ini ada tipe yang homogen dan tipe yang non-homogen. Ini non-homogen. Kemudian ada jenis PDE atau partial differential equation atau persamaan diferensial parsial. Oke. Nah, di ODE homogen ini ada yang tipenya linear dan non-linear, kemudian yang non-homogen juga ada yang tipenya linear dan non-linear. Kita akan diskusi hari ini untuk tipe yang ODE yang jenisnya homogen dan tipe non-homogen. Ya, jadi siapkan fokus Anda. Kita akan mulai perkuliahannya ya. Oke. ODE atau Ordinary Differential Equation tipe non-homogen dan tipe homogen. Nah, jadi persamaan diferensial itu sendiri adalah suatu persamaan yang mengandung bentuk diferensial dan suatu fungsi yang tidak diketahui bentuk fungsinya. Jadi kita mencari suatu fungsi, ya, mencari suatu fungsi dalam suatu persamaan. First order linear differential equation atau differential equation atau persamaan diferensial orde pertama. Ya. Kalau homogen itu seperti apa, yang non-homogen itu seperti apa. Jadi ada bentuk umum dari suatu persamaan. Bentuk umum suatu persamaan diferensialnya itu berbentuk seperti ini. Ya, ada suatu turunan dari fungsi y ya, terhadap t ditambah ada suatu option A, fungsi T, ya, ini fungsi Y-nya, kemudian di sisi sebelah kanan ini ada fungsi B, ya, B fungsi T. Bentuk seperti ini adalah bentuk umum, ya, bentuk umum dari suatu persamaan diferensial orde pertama, ya, ODE, Ordinary Differential Equation. Ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, Y di sini adalah variabel yang disebut sebagai dependent variable. Dependent variable. Nah, T ini adalah yang disebut sebagai independent variable. Nah, B fungsi T ini adalah forcing function atau fungsi pemaksa. Maksudnya seperti apa? Kita akan jelaskan. Nah, di sini ada A fungsi T. Itu orang sebut sebagai koefisien. Karena bentuknya A fungsi T ini seringkali khususnya untuk di ordinary differential equation yang homogen dan dia linear, dia berisi angka, ya, berisi koefisien angka. Jadi bukan
bukan berisi suatu fungsi lagi seperti fungsi sinus atau fungsi periodik, itu bukan. Nah, itulah kenapa dia disebut linear ordinary differential equation. Oke. Lanjut kita coba jelaskan tentang bagaimana representasi fisis dari bentuk ini. Jadi kalau bentuk umumnya seperti ini, maka ODE homogennya, ODE homogennya itu dia memiliki nilai forcing function yang sama dengan 0. Dia homogen. Jadi dia disebut homogen karena forcing function fungsi pemaksa itu bernilai 0. Artinya sistem ini bergerak atau memberikan respon, dia bergantung pada kondisi awalnya saja. Ya. Tidak ada inputan eksternal yang masuk ke dalam sistem ini. Ya, kalau Anda ingat diagram blocks, itu ada input, proses, output. Nah, untuk yang tipe ODE homogen, dia inputnya sama dengan 0. Artinya tidak ada input. Dan sistem ini hanya bekerja dipengaruhi oleh kondisi awalnya. Ya, kondisi awal. Jadi bentuk persamaannya menjadi dy per dt ya, plus a fungsi t kali y ya, sama dengan 0. Nah, kenapa y tidak memakai t di sini? Ya, alasannya karena ODE, ordinary differential equation, itu adalah persamaan diferensial yang variabel independennya itu berjumlah hanya satu. Ya, persamaan diferensial dengan satu variabel yang independen. Itu. Sehingga tidak perlu dituliskan lagi T-nya karena di bentuk ini sudah ketahuan bahwasanya ini Y fungsi T. ODE homogen, dia berbentuk seperti ini. Kemudian yang non homogen dia memiliki forcing function. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk seperti ini, bagaimana mencari Y fungsi T-nya? Gitu. Bagaimana cara mencari Y fungsi T-nya? Bentuk seperti ini bisa kita selesaikan, kita jabarkan dengan cara menyederhanakannya terlebih dahulu. Nah, kita lihat bahwasanya ini ya penyelesaiannya. Penyelesaian. Tahapan penyelesaian dari ODE homogen itu adalah dengan menyederhanakan persamaan diferensial ini. Tadi kan bentuknya seperti ini, Anda bisa Anda hilangkan variabel Y di sini. Jadi dengan membagi semua sisi dengan Y. Ya, bentuk dy per dt ini Anda bagi dengan Y. Kemudian A fungsi T-nya ini. Ya. Maka Y-nya ini 1, jadi tidak perlu saya tulis. Nah, sisi kanan 0 dibagi Y sama dengan 0. Gitu. Nah, perlu diingat bentuk ini, ya, bentuk ini, satu kotak ini. Ingat ya, di aturan diferensial, ya, disebut aturan rantai ya, chain rule, ini memiliki bentuk yang sebanding dengan d per dt untuk fungsi logaritma natural
Y, T. Seperti ini. Ya. Sehingga lanjutan dari penyelesaian persamaan ini kita bisa tulis menjadi D per dt. Ini ln untuk y fungsi t ini sama dengan minus a fungsi t. Seperti ini. Persamaannya semakin mengerucut. Kita punya bentuk yang melibatkan logaritma natural. Kemudian ada bentuk turunan. Jadi kita mau menghilangkan bentuk D per dt ini. Gimana cara menghilangkan bentuk turunan supaya kita bisa dapat menuju ke fungsi yang akan kita cari ya. Karena penyelesaian persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang terlibat di sistem yang kita mau analisis responnya gitu. Nah, berikutnya adalah dengan menggunakan integral. Maka kita integralkan dia karena kita integralkan turunan, maka turunannya nanti akan hilang ya. Ini adalah y fungsi t. Maka ini sama dengan integral dari minus a fungsi t seperti ini dt. Ya. Maka di sini akan muncul c. Ya. Ini akan muncul c. Karena integralnya tidak ada batasnya di sini. Indefinite integral. Nah, bentuk berikutnya menjadi ln dari y fungsi t ya. Karena bentuk turunan ini menjadi hilang ya, karena sudah diintegralkan. Seperti ini, maka ini berubah ya, menjadi minusnya keluar. Ini fungsi t. dt tambah c. Nah, ini dia. Di sini ada bentuk logaritma natural dan bentuk integral. Nah, di sini kita bisa buat sisi kiri dan sisi kanan menjadi yang lebih sederhana adalah dengan menjadikannya sebagai pangkat dari bilangan E. Ya. Kita tahu bahwasanya E, ya, bilangan natural ya, jika ketemulan maka bentuknya akan menjadi variabel itu sendiri. Jadi nilai saya akan tuliskan di tinta ini ya. Ingat bentuk E pangkat ln dari suatu variabel X ya, itu adalah sama dengan X. Nah, gitu. Dan ln ya, dari E pangkat X itu sama dengan X. Ingat. Sehingga persamaan yang berwarna biru ini, maka kita lanjut.
kita bisa tuliskan menjadi E pangkat ln Y fungsi T, ya, seperti ini. Ini sama dengan E pangkat minus integral A fungsi T dt plus C. Seperti ini. Ya kan? Karena E pangkat ln X adalah X, maka ini berubah menjadi Y fungsi T. Ya, maka ini akan jadi Y fungsi T. Y fungsi T sama dengan gitu, E pangkat negatif integral A fungsi T dt plus C. Nah, Anda perhatikan, kita udah punya Y fungsi T. Nah, bentuk yang seperti ini bisa kita kembangkan menjadi seperti ini, E pangkat minus integral A fungsi T dt dikali dengan E pangkat C. Ya. Nah, ini sifat eksponensial. Anda silakan cek di matematika dasar untuk sifat-sifat eksponensial jika ingin mengecek sifat ini, bentuk pangkat. Ya. Nah, jadi secara simpel kita bisa tuliskan E fungsi C ini sebagai C saja. Kan C1, Anda mau menamai C1 atau C aksen, beberapa buku ada yang menuliskan C aksen. Maka C1 dikali bilangan natural pangkat minus integral A fungsi T dt. Ini adalah solusi umum ya, dari suatu persamaan diferensial, ordinary differential equation. Yang mana persamaan diferensial ini banyak kita pakai ya untuk mendefinisikan suatu perilaku sistem. Perilaku sistemnya seperti apa bisa definisikan menggunakan persamaan diferensial. Nah, kemudian persamaan diferensial belum mampu untuk memberikan informasi untuk proses analisis, kita perlu selesaikan persamaan diferensialnya sehingga kita dapat fungsinya. Ya, fungsi yang menyusun persamaan diferensial itu disebut sebagai solusi umum. Nah, kemudian solusi umum ini adalah solusi untuk persamaan diferensial ya ODE linear yang sifatnya adalah homogen. Lalu bagaimana kalau nggak homogen? Nah, kalau tidak homogen maka dia ada nilai di sisi kanan dari persamaan. Ya, jadi itu adalah forcing function, ada nilai inputnya. Nilai input untuk ODE ya, non homogen. Non homogen. Seperti itu. Kita masih ingat bahwasanya bentuknya adalah dy per dt plus a fungsi t y sama dengan b fungsi t. Nah, forcing function inilah yang akan memberikan input kepada sistem. Sistem kendali secara real itu pasti punya input. Ya, sistemnya pasti akan punya input.
Nah, inputnya ini berapa nilainya, kemudian bagaimana responnya, itu hanya bisa dianalisis kalau kita sudah memperoleh fungsi yang mengatur sistem kendali itu. Nah, disinilah kita setelah menemukan fungsi yang mana kita menyelesaikan persamaan diferensial, baru kita bisa mengevaluasi kinerja atau respon dari sistem kendali tersebut. Nah, di sana kita bisa memodifikasi sistemnya, menganalisis kestabilannya. Nah, tapi itu semua dimulai dengan menyelesaikan bentuk persamaan diferensialnya terlebih dulu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis ordinary differential equation yang linear yang tipenya non homogen. ODE non homogen. Ya. ODE non homogen. Gimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya simple. Penyelesaiannya adalah dengan bentuk, kalau di awal tadi kita menemukan Y untuk yang homogen itu C kali E pangkat minus integral AT dt, maka yang kita sebut sebagai solusi Y fungsi T ini, ya, kalau di non homogen kita sebut sebagai solusi homogen. Kita tahu ini ada Y, H. Ini solusi bentuk ODE homogen. Nah, kemudian ada kita tuliskan YP. Y khusus solusi khusus. Nah, YP. Kalau di ODE homogen, YP-nya nggak ada. Gitu. YP-nya nggak ada kalau di homogen. Adanya itu di non homogen. Karena YP di sini kita menyelesaikan persamaan diferensialnya dengan melibatkan ini fungsi pemaksa. Nih, fungsi pemaksa. Jadi sistem ini oleh B fungsi T itu diberi input terus gitu. Jadi diberi input. Kalau dia nggak dikasih input, dibiarkan bebas, ya tipenya ODE homogen. Tapi kalau dia diberi input, nanti dia tipenya ODE non homogen. Gitu. YH tambah YP ini dikombinasikan sehingga menjadi solusi umum untuk persamaan yang tipenya non homogen. Jadi solusi umumnya itu sama dengan YH tambah YP. Ini solusi umum. YH tambah YP ini bisa kita aplikasikan menjadi solusi umum dengan syarat tipe ODE homogennya ini linier. Kenapa? Karena kalau dia bukan linier, maka ada metode lagi yang lain yang kita pakai. Nah, ada namanya sifat superposisi. Ya, superposisi. Simpelnya gini, kalau misalkan persamaan di sisi kiri itu sama dengan 0 dan dia punya solusinya, ya kan? Kemudian persamaan di sisi kiri ini sama dengan fungsi pemaksa ini dan dia ada solusinya. Penambahan untuk solusi yang sama dengan 0 dan ada fungsi pemaksa ini kan akan menjadi solusi umum kan? Kan gitu. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Ketika kita udah kita bikin sisi kanannya sama dengan 0, kita cari dengan rumus yang homogen.
Nah, kemudian setelah ketemu solusinya yaitu YH, kemudian kita cari bentuk solusi untuk kalau yang di sisi kanannya ada fungsi pemaksanya. Gitu. Kita jumlahkan solusi itu. Ya, jadilah dia solusi umum. Gitu. Nah, hal kayak gini, ini bisa kita pakai cara ini kalau dia A fungsi T-nya ini linear, atau fungsinya ini linear. Nah, yang nggak linear gimana? Yang nggak linear misalnya fungsi kuadrat. Gitu. Y ini bentuknya bukan angka terus Y bukan, tapi sinus. Misalkan gitu. Jadi dia periodiknya itu nggak bisa. Nah, kalau udah bentuknya di sini sinus, maka pendekatannya akan beda lagi. Nah, di sesi ini kita coba dulu perkenalkan untuk model yang ODE, homogen, dan non-homogen yang linear. Ya, yang linear. Oke. Sekarang kita tinjau persoalan dari persamaan diferensial ini. Semisal kita punya bentuk ya, contoh soal. Ini ada bentuk dy per dt. Nah, ini berarti orde 1 nih persamaannya. Karena dia diturunkan sekali. Y ini diturunkan terhadap T sekali. Ya. Ordinary differential equation orde 1. Ini tambah 2Y sama dengan 0. Kan gitu. Kemudian diberi nilai kalau Y-nya itu di T0, ya, atau ini kondisi awal. Kondisi awalnya itu nilai Y-nya sama dengan 4. Yang diketahui nilai Y-nya aja sama dengan 4 saat T-nya itu 0. Tapi fungsinya ini belum ketahuan. Bagaimana ini 4 ini bisa muncul. Maka dengan solusi ya, dengan solusi yang sudah kita turunkan sebelumnya, kita bisa langsung bisa cari bentuk ini memiliki solusi ya. Y fungsi T ini sama dengan plus minus hapus dulu ini. Oke. Plus minus C kali E ya. Pangkatnya berapa? Ini kan A ya. A fungsi T-nya adalah 2, maka integral 2 dt. Kan gitu. Ini sama dengan 2t. Kasih minus depannya. Nah, berarti ini adalah E pangkat minus 2t. Seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat nilai C-nya ini berapa. Nah, gimana cara mencari C? Kita lihat kondisi awalnya, initial condition-nya. Yang mana di sini dikasih Y di T0. Saat T0 sama dengan 4. Nah, berarti
Kalau kita masukkan C kali E pangkat minus 2 dikalikan 0, ini nilainya sama dengan 4. Gitu. Nah, sehingga E pangkat 0 kan jadinya E pangkat 0 kan 1. Maka C-nya sama dengan 4. Nah, lalu kita bisa tuliskan Y fungsi T-nya final sama dengan 4 dikali E pangkat minus 2T. Gitu. Ini adalah solusi persamaan diferensialnya. Solusi persamaan diferensial. Diferensial. Itu yang homogen. Nah, gimana kalau dia non homogen? Gitu. Kalau dia non homogen, gimana caranya? Gitu. Nah, oke, kita lihat lagi. Ya, misalkan sisi kanannya untuk kasus yang non homogen. Kasus non homogen ini sebetulnya tadi sudah kita jelaskan solusinya adalah YH tambah YP. Nah, kita perlu cari YP. Triknya di sini. Kalau kita mau cari YP, Y partikular, P itu dari singkatan dari partikular ya, Y khusus. Karena dia ada forcing function, kenapa disebut sebagai Y khusus. Nah, kita udah punya bentuk 4E pangkat minus 2T. Itu kondisi initial condition-nya saat T-nya 0 itu sama dengan 4 tadi ya, Y-nya. Nah, terus kalau di sisi kanannya ini kita bikin, katakanlah bentuk persamaan diferensialnya adalah dy per dt plus 2y ya tadi. Tadi kan sama dengan 0 ya ini. Lalu kita bikin misalkan di sini sama dengan 8 misalkan. Sama dengan 8 atau sama dengan 10 misalkan gini. Ada input sebesar 10 ya. 10 apa besarannya? Nah, tergantung nanti sistemnya, sistem fisiknya apa. Ya, sistem fisiknya misalkan pemanas ya 10-nya 10 derajat Celcius gitu. Kalau misalkan sistemnya listrik ya 10-nya 10 ampere apa 10 volt kayak gitu. Ya. Oke. Sini kita lihat bahwasanya kita punya Y untuk H ya, Y yang homogen tadi adalah 4 ya. Oh ya, jangan lupa di sini ditulis nolnya sama dengan 4 ya tadi ya. Nah, lihat YH-nya sama dengan 4 kali E pangkat minus 2T. Oke. Nah, YP-nya berapa? Gitu. YP-nya berapa? Maka YP di sini kita bisa tebak. Ya, lebih tepatnya kita tebak gitu. Nah, kita tebak YP-nya. YP-nya cara nebaknya gini. Kalau kita misalkan YP itu adalah A, ya, YP itu A. Jadi bentuk persamaan ini, nih, ya, bentuk persamaan yang ini, ya, ini kita ibaratkan YP itu sama dengan A. Maka persamaan tersebut
menjadi dy per dt ini berarti jadi 0. Kemudian ditambah 2, y-nya ganti a, kan gitu. Maka ini sama dengan 10. Sehingga dengan aljabar yang sudah kita kenal, a-nya sama dengan 5. Dapat dari 10 per 2 sama dengan 5. Dapatlah ini YP. Alhasil YT-nya ini sama dengan 4C pangkat minus 2T ditambah 5. Oke. Nah, ini 4E pangkat minus 2T tambah dengan 5. Ini adalah Y fungsi T atau solusi untuk persamaan diferensial ODE linear non homogen. Nah, jadi sistemnya diatur oleh fungsi ini gitu. Nah, buat kita menganalisis watak respon dari fungsi YT ini, Y fungsi T ini, maka kita harus plotkan dia dalam suatu kurva. Ya. Dalam suatu kurva, bagaimana karakter dari fungsi ini, apakah dia mendekati 0 atau semakin menjauhi 0, nilai 0 maksudnya. Nah, ini menghasilkan suatu fungsi YT. Anda ingat bahwasanya modeling itu bisa dilakukan dengan diagram blocks, kemudian dengan persamaan diferensial. Nah, yang kita lakukan ini adalah dengan menggunakan persamaan diferensial, yaitu mencari solusinya. Mencari solusinya dari persamaan ini, sehingga kita dapat solusi itu adalah fungsi yang tidak diketahui tadi. Ya. YT ternyata 4E pangkat minus 2T plus 5. Tuh. Untuk yang ODE linear non homogen. Nah, berarti ini sistemnya punya input continue sebesar 5. Gitu. Ada forcing function-nya. Gitu. Ya, ada forcing function-nya sekian. Nah, dengan forcing function ini, bagaimana wataknya seiring waktu? Nah, itu perlu kita plot di grafiknya. Oke. Nanti di grafik itu kita bisa analisis kestabilan sistemnya seperti apa. Oke. Ya, jadi hari ini adalah penjelasan tentang persamaan diferensial, ODE homogen dan non homogen yang bersifat linear dan solusi untuk mencari persamaan diferensial tersebut. Ya, jadi ingat bahwasanya persamaan diferensial itu ada yang ODE, ada yang PDE. ODE itu ordinary differential equation, artinya variabel yang diamati, ya, yang variabel yang mempengaruhi dependent variabelnya, ya. Artinya dia independent variabelnya. Kan tadi dependent variabelnya itu Y. Nah, Y ini dipengaruhi oleh apa di sini? T kan. Nah, hanya satu, hanya T aja. Nah, itu namanya ODE gitu. Kalau yang PDE, partial differential equation, Y ini bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu independent variabel. Jadi bisa dipengaruhi T, bisa dipengaruhi oleh
ruang, misalkan X gitu, atau dipengaruhi oleh temperatur, berarti ada 3 tuh. Nah, itu disebut dengan partial differential equation. Jadi lebih dari satu independent variable tuh yang terlibat. Nah, dan derajatnya itu menjadi derajat berapa. Nah, derajatnya nanti kita lihat dari turunan keberapa ini yang terlibat dalam persamaan. Nih. Ini yang terlibat hanya turunan pertama, berarti ini berderajat 1. Nanti bisa aja ini berderajat 3, kemudian yang satunya ada ditambah dengan derajat 2. Nah, tergantung persamaannya, tip modelnya seperti apa. Cuman ini adalah langkah awal di fondasi untuk masuk ke sistem kendali dengan tinjauan solusi melalui persamaan diferensial. Oke. Nah, untuk soal latihannya akan menyusul di grup. Jadi hari ini bahasan kita adalah modeling menggunakan differential equation. Yang kita lakukan ini adalah mengerjakan persamaan diferensial dengan solusi dengan metode analitik. Ya, jadi kita menghitung dan memiliki solusi pasti. Seringkali persamaan diferensial yang kita temui itu persamaan diferensial yang tidak bisa diselesaikan dengan metode analitik. Sehingga kita perlu metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, kita akan bahas jenis-jenis persamaan diferensial yang mengatur suatu sistem, ya, sistem fisis tentunya. Lalu kita akan ke depan akan kita jabarkan cara untuk mencari solusinya, baik secara analitis dan ada secara numeris. Oke. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda alokasikan untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Tugasnya akan saya informasikan di grup kuliah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.